benar-benar ngerasain naik bus yang dia cuma 7.500. Kami aja yang orang tahu udah kita lihat distribusi rambut mayorannya, lanjut kita ke klitorisnya. Klitoris itu yang kecil tadi ya, balik ke labia minora. Dengan tangan yang sudah memakai gloves atau sarung tangan, pisahkan labia mayora untuk memeriksa yang pertama, labia mioranya berwarna merah gelap. Jadi ini warnanya nggak harus sama yang di kulit sekitarnya. Dia lembab tapi dia nggak basah ya, dan simetris. Yang kedua, klirosisnya itu tampak seperti titik atau celah yang berada pada garis tengah. Bukaan vagina atau interiustin itu tampak seperti celah vertikal sempit. Jika dibuka, dapat tampak lebih besar. Jadi kalau udah buka labia mayoranya, kalian inspeksi bagian klitorisnya dan minora. Apakah dia berwarna merah muda gelap, lembab, dan simetris. Kalau misalnya dia terlalu gelap, itu berarti dia udah abnormal. Selanjutnya perineum tampak halus, inspeksi luka epistotomi. Nah ini dia, kalau misalnya kalian persalinan secara normal, itu dia bakal dibelah bagian epistotominya. Jika setelah persalinan kita begini. Kalau misalnya pasiennya itu sesar, semua anaknya itu disesar, berarti dia nggak mempunyai luka epistotomi. Lalu anusnya, normalnya kulit kasar dan warnanya lebih gelap. Kalau misalnya di abnormal itu terdapat inflamasi, lesi, polip, dan bau tidak sedap. Ya. Pemeriksaan luar atau eksternal genitalia. Ini uretranya. Nah, ini dia bagian sensitifnya. Jadi pada saat pasien nggak nyaman, bilang aja untuk stop gitu. Karena ini kan daerah sensitif kan kalau memasukkan gitu. Celup jari pemeriksa yang bersarung tangan ke dalam mangkuk air hangat untuk melumasi supaya pasiennya tidak kaget. Oke. Lalu masukkan jari telunjuk Anda ke dalam vagina dan dengan lambat palpasi bagian uretra dengan memberikan tekanan ke atas dan keluar. Normalnya tidak ada nyeri tekan. Abnormalnya nyeri tekan, indurasi di uretra, dan adanya pengeluaran sekret. Ini abnormalnya. Ini biasanya kita jarang sih, apalagi masih mahasiswa kan, memeriksa kayak gini. Iya. Kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin itu ada di sini. Kalau misalnya kalian lihat, bulatan kecil. Di sampingnya itu kayak bentuk segitiga kan. Palpasi bagian posterior labia mayora. Dengan jari telunjuk di dalam vagina dan ibu jari ada di luar. Jadi posisinya tuh kayak gini. Nah, kayak tangan. Posisi tangannya. Normalnya labia terasa lunak dan cabang. Samanya ini kanan dan kiri ya. Oke. Adanya pembengkakan, indurasi, terasa nyeri tanpa palpasi, baru eritema dan pengeluaran sekret. Kalau misalnya pasiennya pada pemeriksaan labia mayoranya udah nyeri, berarti kita nggak bisa melanjutkan ke labia mayora, kelenjar Bartholinnya nggak bisa kita lanjutkan. Kalau misalnya dia mayoranya aja udah nyeri. Nah ini dia normal. Ini karena ada pediculatus pubisnya. Ini herpes. Nah kalau yang ini dia nggak bisa keluar, dia tertutupi. Pemeriksaan dengan spekulum. Ini hanya dilakukan oleh dokter
perawat ya, bagian ruangannya. Ini pemeriksaannya untuk apa? Untuk mengetahui serviks. Serviks itu kan masih bagian vagina kan. Nah, untuk mengetahui serviksnya itu ada gangguan atau enggak. Kita lihat lanjutnya, ini dia. Tuh. Nanti yang dilihat di dalam serviksnya ini. Tuh, ini dia serviksnya. Kayak bulat kecil gitu kan. Nah, ini dia. Inspeksi yang pertama warna, posisi, yang kedua posisi, yang ketiga ukuran. Setelah semuanya udah selesai, mayora, kelenjar Bartolinya udah, baru yang minoranya sudah, rambut pubisnya sudah, baru lanjut ke serviks. Tapi ini untuk yang dilakukan hanya dokter ya. Kita cukup nice to know aja. Oke. Mukosa serviks berwarna merah muda pada wanita hamil usia 2 bulan terlihat biru dan pada wanita menopause tampak pucat. Jadi berbeda-beda warnanya setiap kondisi. Kondisi misalnya dia udah menopause, dia tampak pucat. Jadi itu normal. Oke, kalau misalnya dia nggak menopause tapi tampak pucat, nah itu normal ya. Lalu posisinya berada pada garis tengah, baik anterior dan posterior. Berada pada jarak 1-3 meter dari 1-3 cm dari vagina. 1-3 meter itu jauh banget kan dari vagina. Sekitar berapa gitu. Jadi diperlukan alatnya ini. Tuh, buat melihat ke dalamnya. Ukurannya, diameternya 2,5 cm atau 1 inci. Diameter tahu lah ya, diameter dari ujung ini ke ujung ini. Kalau jari-jari dari tengahnya ke ujung. Pemeriksaan dalam dengan spekulum. Inspeksi serviksnya eksternal. Berbentuk kecil dan bulat pada vagina, pada wanita mulpara dan pada wanita paraus. Ada celah horizontal. Tidak teratur dan juga dapat menunjukkan laserasi yang mulai pulih. Ini dia. Kan tadi normalnya nggak ada garis kan, horizontal kan. Normalnya tuh begini. Tuh begini normal. Kalau yang parus ini setelah dia melahirkan. Oke, ada celah horizontalnya. Kalau wanita yang belum pernah melahirkan itu dia bakal bulat. Iya deh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian jaringannya terganggu, nanti kalian lihat video ulang lagi aja. Memang sih normalnya dia nggak ada diameter kan, tapi perlu kita ketahui apakah pasiennya baru melahirkan atau enggak. Kalau misalnya pasien baru melahirkan, kalau misalnya terdapat garis horizontal itu normal, permukaannya mulus. Tapi pada ectosersis atau ektorsion terdapat secara normal setelah persalinan ke vagina. Abnormalnya permukaan memerah, granular, dan asimetris, khususnya di sekitar os. Os itu maksudnya ini ya, di depannya ini ya, os itu. Ini udah cervix. Ya. Selanjutnya inspeksi mukosa vagina. Jadi yang kita lihat itu cairan vaginanya. Perhatikan warna, adanya inflamasi, sekret, pulkus, dan massa. Normalnya dinding terlihat merah muda, sangat kasar, lembab dan halus, dan tidak ada peradangan atau lesi. Cairannya normal, berwarna jernih dan tidak berbau.
Oke, penugasan selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Pengkajian muskuloskeletal. Apa sih yang kalian ketahui dari muskuloskeletal? Oh, nanti kita gini-gini, Kak, memeriksa ininya. Kalian tahu nggak? Kakak mau nunjuk. Siapa ya yang jarang kakak tunjuk di sini? Atau yang kepengen deh volunteer? Kita bakal memeriksa apa aja sih? Otot, tulang, sama sendi. Ya, otot, sendi. Oke, otot, sendi. Otot sama tulang. Oke. Oke, thank you Audrey. Nah, kita untuk benar banget, kita untuk memeriksa otot dan sendinya. Kenapa sih perlu? Kan nanti kita kan sebagai perawat untuk membantu pasien dalam aktivitas sehari-hari kan, mungkin bukan kita bantu sepenuhnya gitu. ADL-nya itu penuh atau sebagian. Nah, di sini kita perlu mengetahui ekstremitasnya pasien, apakah dia baik ataukah tidak. Nah, kalau misalnya pasien punya penyakit yang lebih ke misalnya lebih ke muskulo, fungsinya kita untuk mengkaji muskulo ini kita bisa mengetahui saraf neurologinya, karena ini kan berkaitan erat dengan saraf neurologi kan. Apakah ada bermasalah sampai ke sarafnya dan apa saja abnormalnya. Oke. Bukan hanya ekstremitas atas dan bawah, tapi kita bakal memeriksa ototnya, tulang punggungnya kita bakal periksa gimana dia normal atau enggak, cara dia berjalan. Ya. Nah, pengkajian muskola. Itu yang pertama yang kita kaji itu rentan gerak sendi. Seberapa batas mana sih sendinya itu membuat sudut? Ya, kan ada tuh sudut-sudut yang segini sampai segini normal. Sebatas mana baru tonus dan kekuatan otot. Tonusnya itu kemampuan ototnya untuk berkontraksi. Dan kekuatan ototnya, tegangan ototnya sampai mana. Baru kondisi sendinya bagaimana, apakah dia terjadi inflamasi, apakah dia terjadi edema, gitu-gitu. Baru pemeriksaan ini penting dilakukan jika klien mengeluhkan rasa nyeri atau kehilangan fungsi sendi atau otot. Ini pada pasien yang lansia ya, kebanyakan
Baru kelainan otot sering diakibatkan oleh penyakit neurologis. Nah ini dia. Penyakit neurologis itu semacam 12 saraf kranial. Nah itu berhubungan erat. Jadi sambil kalian memeriksa pengkajian muskuloskeletal, sambil kalian melakukan pengkajian 12 saraf kranial pada pasien. Yang perlu persiapkan, mengecek program terapi medik, ini pas selalu, mengucapkan salam selalu, melakukan evaluasi dan validasi selalu, baru tentukan kebutuhan pengkajian status muskuloskeletal pasien. Kenapa kalian perlukan? Itu nanti kalian belajar rum aktif dan rum pasif. Itu nanti kita bahas lagi lebih awalnya. Nah, kalau misalnya dia pasiennya bisa berjalan sendiri gitu ke ruang pemeriksaan, itu berarti kita hanya mengarahkan atau menginstruksikan. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, itu kita bantu pasien untuk misalnya Pak ekstensi, Pak fleksi gitu-gitu, kita bantu. Kalau misalnya pasiennya bisa sendiri, berarti cuma kita instruksikan. Oke? Tentukan kebutuhannya. Ini lebih ke rum aktif sama rum pasifnya pasien. Baru riwayat kesehatan fokusnya. Kaji keluhan utama yang dirasakan pada saat ini. Oke? Mengkajinya itu dengan FST, gerakan involunter seperti tremor dan klik. Lokasinya itu di mana? Yang biasanya sering kita lihat itu di wajah ya. Jadi kadang ininya bergerak sendiri. Ininya pasien. Kualitasnya itu gimana, kecepatannya cepat atau enggak, iramanya itu dia sesuai atau enggak, ataukah dia cuman sebentar-sebentar gitu, atau dia selalu cepat. Lalu hubungannya dengan aktivitasnya. Maksudnya ini kenapa? Tremor ini ada tremor yang kinetik. Nah, itu juga dipengaruhi oleh aktivitas. Gerakannya itu disadari gitu. Oke? Sedangkan ini kan yang kita perlu kajikan involunter nih. Tapi kalau misalnya hubungannya dengan aktivitas, itu dia volunter atau kita sadari. Atau karena kita. Sebatas ini ngerti nggak deh? Bisa dipahami? Bisa ya. Baru kelemahan lokasinya itu di mana aja, baru keterbatasan geraknya, lokasinya, inflamasinya, kekakuannya, itu atrofinya, apakah dia mengecil, apakah dia deformitas, krepitasi, itu kayak mengeluarkan bunyi gini. Nah, efusi sendinya itu gimana? Siapkan kliennya, tanyakan riwayat kesehatan masa lalu, baru riwayat sosialnya, ada konsumsi alkohol, lingkungan kerjanya, rekreasinya, latihan fisik, itu gimana. Baru melakukan kontrak, waktu tempat, dan jelaskan pada klien prosedur yang akan dilakukan dan tanyakan hal-hal yang belum jelas pada klien. Pemeriksaan fisik yang pertama kita penampilan umum. Ini yang paling penting, kita melakukan ukur tinggi dan berat badan. Kalau misalnya pasiennya nggak bisa turun dari bednya, itu berat badannya kita kosongkan dulu ya. Kita ukur ke tingginya. Baru kemampuan untuk menoleransi berat tubuh pada ekstremitas bawah. Normalnya jika dapat berjalan sendiri menuju ruang pemeriksaan tanpa bantuan. Nah ini yang kakak bilang tadi. Dia cukup perlu diinstruksikan, nggak dibantu. Baru amati kelainan strukturalnya, apakah dia ada kakinya panjang sebelah, ataukah dia ada kifosis, skoliosis gitu.
baru catat indikasi ketidaknyamanannya. Selanjutnya kita periksa posturnya. Anjurkan klien berdiri tegap dengan posisi kaki lurus sejajar pinggul, amati hubungan struktural dan spasial. Kepala, torso, panggul, dan ekstremitas. Kakak mau nanya, torso ini apa sih? Ayo dek, torso itu apa? Ayo dek, apa? Ini nih kakak lingkari yang normal. Amati hubungan struktural dan spasial kepala, torso, panggul, dan ekstremitas. Kakak mau nanya sama oh ini ada yang jauh. Badan kak, ya. Dia itu lebih ke tepatnya ini ya, yang kita gunakan ini. Benar banget kata ini, badan. Kalau misalnya dia normal, itu dia tegap. Dia tegap, kepalanya berdiri dan dadanya tegap. Dengan bergantung bebas dari bahu. Maksudnya bergantung bebas dari bahu, dia itu nggak gini, tapi gini tangannya. Oke, kakinya sejajar dan jari-jari yang mengarah ke depan. Ekstremitas proporsional dengan ukuran dan bentuk tubuh secara keseluruhan. Ekstremitas simetris antara satu dan lainnya. Simetris itu pertama kita belah dulu dia dua. Bukan tubuh pasien ya, kalau belah dua. Maksudnya misalkan kita bagi menjadi garis mukanya kanan dan kiri, sama enggak dia, baru panjang bahunya ini kalian lihat, sama enggak. Biasanya kalau misalnya kita pakai tas lempang itu jadi kita kayak gini kan, itu juga berbahaya pada struktural tulangnya. Baru kita bagi ininya sama atau enggak, baru daerah pinggangnya dan tumit kaki pasien sama atau enggak. Oke. Jadi yang harus seimbang itu bahu, di bawah dada, pinggang, dan tumit pasiennya. Selanjutnya ya normal, ini dia. Waktu kita bagi dua dia kan kita harusnya bagi dua begini kan. Tapi pada saat kita bagi dua, nah dia ini sini kesini sedikit dia garisnya. Dia normalnya. Dan jarak antara ininya nggak sama. Ininya sama. Di bawah dadanya sama, pinggangnya sama, tapi ininya nggak sama. Itu berarti dia masih abnormal ya. Dan ini juga kalian lihat, dia lebih condong ke depan. Yang normalnya itu tegak. Apa tuh, Boy? Lateralnya posisi kepala, air loop, bahu, pinggul sampai ke mata kaki atau lateral malus itu tidak berada di satu garis lurus. Nah, kita lihat lagi ya yang tadi yang normal. Tuh, kalau kita sampingkan pasien tuh terbagi menjadi dua kan. Nah, coba kita lihat yang abnormal. Tuh, karena dia condong ke depan, jadi waktu kita belah tengahnya ini dia nggak 1:1 lagi, tapi 1:2. Duanya itu lebih condong ke depan.
Oke. Yang kedua, kaji kesimetrisan bahu. Yang ini dia, anterior dan posteriornya. Posisi posterior, cek kesimetrisan bagian tubuh di kedua sisi. Normalnya itu bahu sejajar dengan skapula. Skapula itu di mana, Dek? Ayo, skapula di mana? Rosiana, di mana, Dek? Skapula. Yuk, Rosio. Apa Kak? Tadi Kak pertanyaannya Kak? Bahu itu di mananya? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Bahu. Skapula. Di belakang. Gimana? Bentar. Kamu bisa coba. Di sini. Ya, di sini ya, kasihan. Nah, kalau kalian misalnya lihat tuh segitiga kan, nah skapulanya ini sejajar atau enggak sih? Kalau misalnya dia miring, nanti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Baru kista iliak, nah pinggulnya. Kan kalau misalnya kakinya nggak seimbang, itu bakal tulang di pinggulnya ini bakal naik kan, nah itu juga. Baru kesimetrisan di kedua sisi. Oke. Tadi Indah juga udah jawab sih. Makasih Indah. Terus juga, nah ini dia pinggulnya. Abnormalnya ketinggian bahu dan skapula tidak simetris, nah ini dia tidak simetris. Nah kalian juga bisa nih edukasi kalau misalnya kalau misalnya orang yang banyak memakai tas selempang, itu nggak dianjurkan ya. Bisa tapi jangan sampai bebannya itu sangat berat dan keterusan gitu memakai tas selempangnya. Baru ketinggian pinggul tidak simetris, kanan dan kiri, posisi glutealnya tidak simetris. Gluteal ini area pantat ya. Yang ketiga, kaji apakah normal posturalnya. Ini yang normal, ini yang lordosis, kyphosis, skoliosis. Tulangnya ini kalau misalnya kalian ini kalau misalnya ibu hamil kan itu kan kayak agak condong ke depan ya, itu masih wajar sih, masih normal karena dia kayak menahan beban di bagian perutnya ini, bagian lordosisnya, bentuknya jadi kayak lordosis gitu ke depan, itu masih normal. Ini tinggal 1 menit, nanti kalian join lagi ya, oke? Nah ini kyphosis, terlalu bungkuk. Skoliosis, kalau misalnya kalian nulis miring, kan kalian nulis meja kan, sambil kayak gini sambil nulis, nah itu kemungkinan bisa skoliosis kalau misalnya kalian keterusan nulisnya begitu. Kyphosis kalau misalnya kalian bungkuk. Ini bisa nggak Kak disembuhkan? Bisa, dengan terapi bisa. Nantilah kakak sambil nyari, pokoknya ini bisa disembuhkan sih. Tinggal 1 menit lagi. Kakak mau nanya, kalau misalnya kalian